Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Monalisa dengan NIM 2023-143558 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mata Kuliah Pendidikan Agama, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, akan mempresentasikan tentang zakat dan pajak dari Universitas PGRI Palembang. Pengertian zakat. Zakat merupakan ibadah yang dapat diartikan banyak hal, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Secara etimologi atau bahasa, kata zakat diambil dari kata az-zakah, sedangkan lafal az-zakah berarti tumbuh, baik, suci, dan berkah. Satu syarat memakai kata tersebut untuk dua arti. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Disebutkan juga dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak. Zakat merupakan hak Allah yang berupa harta benda yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata lain, mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal atau nisab dan rentang waktu 1 tahun atau haul kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik zakat dengan syarat-syarat tertentu. 2. Dasar hukum zakat. Zakat merupakan salah satu sendi ajaran Islam, bahkan Al-Quran menjadikan zakat dan sholat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. Atas dasar inilah, maka zakat diwajibkan bagi seluruh umat Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempardukannya sama dengan sholat. Adapun yang menjadi dasar hukum wajib zakat yakni Al-Quran, hadis, dan ijma. Syarat dan rukun zakat. Zakat dikeluarkan disertai dengan syarat-syarat dan kriteria tertentu, sehingga tidak semua orang Islam dan seluruh kekayaannya harus dizakati. Zakat memiliki beberapa syarat wajib yang telah disepakati ulama, antara lain merdeka, Islam, baligh, berakal, milik sempurna, mencapai nisab, dan mencapai haul. Yang pertama, merdeka. Ulama sepakat bahwa zakat tidak wajib atas hamba sahaya, sebab ia tidak mempunyai hak milik yang sempurna atau al-milku tam, namun tuannya lah yang memiliki harta yang dimiliki hambanya. Yang kedua, Islam. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam semata karena zakat adalah mensucikan atau membersihkan harta. Yang ketiga, baligh dan berakal. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat orang yang zakat adalah baligh dan berakal. Sehingga zakat tidak wajib diambil dari orang gila dan anak kecil dengan alasan bahwa keduanya tidak masuk kriteria orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Yang keempat, milik sempurna. Milik sempurna adalah hubungan yang berdasarkan hukum antara seseorang dengan suatu benda yang membuatnya secara mutlak dapat menggunakannya dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Yang kelima, mencapai nisab. Nisab adalah batas ukuran tertentu yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Yang keenam, mencapai haul. Haul merupakan syarat wajib zakat, yaitu waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya dinilai cukup dalam waktu 1 tahun atau 12 Komariah atau Hijriyah. Akan tetapi ulama fikih berbeda pendapat tentang harta yang disyaratkan berlalu 1 tahun tersebut. Yang ketujuh, berkembang. Maksud berkembang di sini adalah harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan. Yang keempat, tujuan zakat. Tujuan tersebut adalah yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi para mustahik atau penerima zakat. Yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta. Hikmah dan manfaat zakat. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
Yang kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasrat yang timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak-hak orang lain di dalam harta kita. Yang keenam, untuk pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, memungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Yang ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha, sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi mujaki, utama fakir miskin, ke arah kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera. Pengertian pajak. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi atau imbalan langsung dari negara. Hasilnya ditujukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak yang tersimpul dari berbagai definisi tentang pajak adalah yang pertama, pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan kepada masyarakat. Dua, membayar pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, sifatnya dapat dipaksakan. Yang keempat, tidak ada kontra prestasi atau imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Yang kelima, pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau tidak boleh dipungut oleh swasta. Yang keenam, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik itu rutin dan pembangunan, bagi kepentingan masyarakat umum. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budget atau finansial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi reguler atau fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pembagian pajak. Yang pertama, menurut golongannya ada dua, yaitu pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang B, menurut sifatnya. Ada dua, yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri wajib pajak. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek nyata tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutannya ada dua juga, yaitu pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang kedua, pajak daerah, itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak atas daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Kesimpulan, penyaluran dana zakat dan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga yang pertama, penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana ketika penyaluran dana zakat meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Dan apabila penyaluran dana zakat mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami penurunan. Yang kedua, pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana ketika pajak daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Dan apabila pajak daerah menurun, maka pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami penurunan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai zakat dan pajak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.